sayyidil walid inna takhashahum rahmal maghfirah wa Allah yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Sirajul Muhtadin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita babu majaa minar rukhsati fi dzalik, ya. Bab yang datang di dalam keringanan, ya. Bab yang datang daripada keringanan di dalam yang demikian. Artinya di dalam berbekam, ya. Pada minggu yang lalu, ya, kita telah membacakan, ya, ini riwayat-riwayat yang berkaitan dengan larangan berbekam, ya, ini bagi orang yang berpuasa. Nah, cuman karena pada minggu yang lalu waktunya ini sudah isyraq, nah, ini riwayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya kita berbekam di saat berpuasa. Ini belum sempat kita baca, ya. Nah, ini bab majaa minar rukhsati fi dzalik, bab yang datang daripada keringanan di dalam yang demikian, itu di dalam berbekam saat berpuasa. Bisanadil muttasil ilal imam Abi Isa At-Tirmidzi ila an qala haddatsana Bishr bin Hilal al-Basri akhbarana Abdul Warith ibn Sa'id akhbarana Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun shaimun, ya. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Hilal al-Basri, telah menghabarkan kepada kami Abdul Warith ibn Sa'id, telah menghabarkan kepada kami Ayyub, ya, dari Ikrimah dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ia berkata ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berihram, ini lagi puasa. Nah, ini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, berbekam di saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa, ya. Jadi hadis ini menghapus dan merubah hukum hadis sebelumnya, yaitu hadis yang berbunyi aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dengan orang yang dibekam, ini keduanya batal puasanya, ya, keduanya batal puasanya. Nah, ini hadis ini, ya, ini dirubah hukumnya, berubah hukumnya, dihapus hukumnya dengan hadis ini, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam sedangkan beliau ini dalam keadaan berihram lagi puasa. Ya, ini dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10, ya, sesudah Nabi hijrah. Sedangkan Nabi mengatakan aftarul hajim wal mahjum, orang yang
berbekam dan yang dibekam ini batal puasanya, itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 sesudah hijrah. Jadi apa yang diperbuat oleh Nabi di tahun ke-10, ya ini merubah hukum apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di tahun ke-8. Nah, makanya di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, nah ini berbekam di saat kita berpuasa ini tidak membatalkan puasa. Qala Abu Isa hadza hadisun sahihun hakadza rawa Wuhaibun nahwa riwayati Abdul Warith wa rawa Ismail ibnu Ibrahim an Ayyub an Ikrimah mursalan wa lam yadhkur fihi an Ibnu Abbasin. Telah berkata Abu Isa ini adalah hadis yang sahih, seperti itulah telah meriwayatkan Wuhaib, ya, seperti ya riwayat Abdul Warith, dan telah meriwayatkan Ismail bin Ibrahim daripada Ayyub daripada Ikrimah dalam keadaan mursal, dan ia tidak menyebutkan di dalamnya dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ya. Lalu berikutnya haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna akhbarana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari an Habib ibn Syahid an Maimun ibn Mihran an Ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad ibnul Muthanna, telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Ansari dari Habib ibn Syahid dari Maimun ibn Mihran dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam sedangkan Nabi dalam keadaan puasa. Nah, dari hadis ini, ya, yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbekam dalam keadaan berpuasa, ya, dari hadis ini bisa diambil satu pelajaran bahwasanya bila kita ingin berbekam, ya, kalau kita ingin berbekam itu waktu yang paling afdol adalah siang hari bukan malam hari, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Itu artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbekam ini di waktu siang, tidak di waktu malam. Makanya di dalam ilmu kedokteran waktu yang paling bagus lah untuk berbekam yaitu sekitar jam-jam 2, ya, jam-jam 2 siang, ya, jam-jam 1 atau jam 3 siang. Ini waktu yang paling afdal untuk berbekam. Ya, diambil dari hadis Nabi ini. Nabi berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Itu artinya Nabi berbekamnya di waktu siang, ini tidak di waktu malam. Ya. Kemudian bila kita ingin berbekam, ya berbekamlah di waktu atau di hari Senin, lah, di hari Senin atau di hari Kamis, lah. Dihindari berbekam ini di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Jumat, di hari Sabtu, dan juga di hari Minggu. Bila hendak berbekam, berbekamlah ini di hari Senin ataupun juga di hari Kamis, ya. Karena berbekam ini memiliki banyak faedah yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Cuman bilanya berbekam juga berbekamlah kepada yang ahlinya, lah, kepada yang ahlinya. Lah, karena bila kita berbekam kepada yang ahlinya, mereka ini tahu mana titik-titik, ya, ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk dibekam. Nah, sehingga kita akan merasakan faedah, ya, berupa kesehatan pada tubuh kita. Ya, jangan kita berbekam kepada orang yang lain ahlinya. Apalagi wayah ini alat bekam itu dijual bebas, lah. Alat bekam itu dijual bebas. Pian menukar online bisa datang, lah, alat bekam. Nah, tapi kalau kita berbekam kepada orang yang bukan ahlinya, busia titik yang tidak boleh dibekamnya. Akhirnya bukan kesehatan yang kita dapatkan, muncul penyakit hanyar. Ya, sama seperti kita berobat kepada dokter tapi lain ahlinya. Ya, yang ada bukannya kita sembuh, menambah penyakit di atas penyakit.
Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharib min hadzal wajhi. Ya, telah berkata Abu Isa, ini adalah hadis hasan lagi gharib ya dari jalur ini. Lalu berikutnya haddatsana Ahmad ibnu Mani'in akhbarana Abdullah ibnu Idris an Yazid an Abi Ziyad an Miksam an Ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama fi ma baina Makkah wal Madinah wa huwa muhrimun shaim. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Mani, telah menghabarkan kepada kami Abdullah ibn Idris dari Yazid, dari Abi Ziyad, dari Miksam, dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam antara Makkah dan Madinah, sedangkan Nabi dalam keadaan berihram lagi puasa. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya berbekam di saat berpuasa ini tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Cuman walaupun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam ya di saat beliau berpuasa, bukan berarti kemudian sunnah bagi kita ketika puasa ini berbekam, tidak. Ya, justru diminta bagi kita untuk meninggalkan berbekam di saat kita berpuasa. Ya, karena berbekam di saat berpuasa ini bisa mendorong seseorang untuk membatalkan ibadah puasanya. Ya, karena amun kita dalam keadaan puasa kita dibekam, ya dengan puasa saja badan kita sudah lemah. Ya, ditambah lagi dibekam, nah ini akhirnya karena bisa mendorong kita untuk membatalkan puasa. Nah, jadi tidak diminta untuk berbekam di saat kita berpuasa. Wa fil bab an Abi Sa'idin wa Jabirin wa Anas. Ya, qala Abu Isa hadis Ibnu Abbasin hadisun hasanun sahih. Ya, telah berkata Abu Isa, hadis Ibn Abbas ini adalah hadis hasan lagi sahih. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ila hadzal hadis wa lam yarau bil hijamah li shaimi ba'san wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa ibni Abbas wa Malik ibni Anas wa Syafi'i. Dan sungguh, nah ini sebahagian ahli ilm, ya sebahagian ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lain daripada mereka, mereka berpegang kepada hadis ini, ya. Jadi mereka ini tidak melihat masalah, artinya boleh-boleh saja bagi orang yang berpuasa bila mana inya ini berbekam, ya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik ibn Anas dan juga Imam Syafi'i. Nah, ini kesimpulan, ya ini yang berkaitan dengan berbekam di saat berpuasa. Nah, lalu bab berikutnya babu ma jaa fi karahiyatil wisal fi shiyam. Bab yang datang di dalam larangan wisol, ya saat puasa. Ya, wisol ini kita menyambung satu hari dengan hari yang lain tanpa berbuka di antara keduanya. Nah, itu ngarannya wisol. Jadi hari ini kita puasa, datang waktu berbuka kita tidak berbuka, lanjut terus sampai keesokan harinya puasa pulang. Karena keesokan harinya pulang nang ke itu puasa pulang. Tidak berbuka sampai esok lusa puasa pulang. Ya, ini ngarannya wisol. Jadi ini puasa berhari-hari tapi tidak berbuka sama sekali. Nah, ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang berkaitan dengan puasa wisol, dengan menyambung puasa tanpa berbuka di antara keduanya. Nah. Wa bihi ilaihi ila an qala haddatsana Nasr bin Ali Jahdami akhbarana Bishr bin al-Mufaddal wa Khalid bin al-Harith an Sa'id ibn Abi Arubata an Qatadata an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah qala inni lastu ka ahadikum inna rabbi yut'imuni wa yaskini. Ya. Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdami, telah menghabarkan kepada kami Bishr ibn Mufaddal dan Khalid ibn al-Harith dari Sa'id ibn Abi Arubah
dari Qatadah, dari Anas bin Malik ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu. Nabi mengatakan janganlah kalian ini mengerjakan wisal, ya, menyambung puasa beberapa hari tapi tidak berbuka sama sekali. Nah, hari ini puasa sambung lanjut ke esok puasa sambung pulang ke esok lusa puasa sambung pulang ke hari berikutnya tanpa ada berbuka sama sekali. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini bisa melemahkan, ya, bisa melemahkan badan kita, ya, nang akhirnya karena bisa menjadikan kita ini meninggalkan akan kewajiban yang lain, ya. Kadang-kadang ada sebahagian orang hari-hari inya puasa, kemudian inya tidak berbuka, tapi sembahyang kada. Nah, puasa dijadikannya alasan kenapa pian kada sembahyang, ujar inya ulun puasa. Nah, atau misalnya puasa, ya, berhari-hari berturut-turut kada berbuka, tapi guring aja gawiannya. Lah keluar dari rumah mencari nafkah, sagan bini, sagan anak kada. Ya, alasannya puasa ujarinya, ya, gara-gara puasa. Nah, ini berturut-turut berpuasa tidak berbuka sama sekali, ini bisa melemahkan kita punya badan, ya, sehingga ini bisa menjadikan kita nantinya meninggalkan akan kewajiban yang lain. Makanya Nabi mengatakan la tuwasilu, jangan kalian ini menyambung puasa dari satu hari ke hari yang lain tanpa berbuka di antara keduanya. Ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Safwatuz Zubat, ya, di situ dikatakan ammastiyaku shaimin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Ya, adapun bersiwak, ya, kata Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Safwatuz Zubatnya, adapun bersiwak sesudah zawal bagi orang yang berpuasa ini dipilih pendapat yang tidak makruh. Ya, tapi ini pendapat yang lemah lah, bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah tidak makruh. Ya, pendapat yang kuat makruh sesudah tergelincir matahari. Wa yahrumul wisal, dan haram ini hukumnya wisal, menyambung puasa dari satu hari ke hari yang lain tapi tidak berbuka di antara keduanya. Ini termasuk perkara yang diharamkan, ya, karena ini keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat mereka berkata, ya, ketika Nabi melarang mereka untuk mengerjakan wisal, para sahabat mengatakan, qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sendiri, engkau ini mengerjakan wisal. Engkau menyambung puasa, tidak berbuka di antara keduanya. Ya, engkau berhari-hari puasa tapi engkau tidak berbuka sama sekali. Engkau mengerjakan wisal tapi engkau melarang kami mengerjakannya. Qala inni lastu ka ahadikum. Nabi mengatakan sesungguhnya aku, ya, ujar Nabi, sesungguhnya aku bukan seperti salah seorang di antara kalian. Ya, kita ini kada sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan menyamakan diri kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada apa-apanya diri kita ini dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada sama. Hanya Nabi ini orang yang sempurna, baik itu bentuk tubuhnya ataupun juga akhlaknya. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijawab oleh Nabi, inni lastu ka ahadikum. Sesungguhnya aku ini bukan seperti salah seorang di antara kalian. Inna rabbi yut'imuni wa yaskini. Sesungguhnya Tuhanku memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Artinya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadaku, ya, seperti kekuatan orang yang makan dan juga orang yang minum, walaupun aku dalam keadaan puasa, tapi Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku ini seperti kekuatan orang yang makan dan juga orang yang minum. Makanya kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mengerjakan wisal. Bila kita ingin mengerjakan wisal, ya, kalau kita ingin mengerjakan wisal,
silahkan, tapi ujar Nabi, fal yuwasil ila sahar, hendaklah inya menyambung puasanya sampai waktu sahur. Artinya jangan berbuka, ya, bukanya kapan? Karena sekalian makan sahur. Kalau yang seperti ini diperbolehkan, ya. Kalau yang seperti ini diperbolehkan, ya, hari ini pian puasa, karena datang waktu berbuka pian tidak makan. Pian tidak berbuka, berbukanya kapan? Sekalian makan sahur. Ini wisol yang seperti ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, kenapa? Untuk meringankan badan kita sehingga bisa menjadikan kita rajin ini bangun malam. Ya, karena semakin tubuh kita ini tidak terlalu kenyang, ya, ini bisa menjadikan badan kita sehat dan juga bisa menjadikan kita rajin untuk beribadah. Nah, ini yang seperti ini silahkan. Kalau ingin menyambung fal yuwasil ini ilas sahar, sambunglah sampai datang waktu sahur. Yang seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau kita berturut-turut berpuasa tidak berbuka, maka yang seperti ini dilarang dan haram hukumnya. Nah. Wa fil babi an Ali wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Ibni Umar wa Jabir wa Abi Sa'id wa Bashir ibn al-Khososiyah. Ya, dan di dalam bab yang sama itu larangan, ya, di dalam menyambung puasa tanpa berbuka. Ya, ini ada riwayat lain lah dari Sayyidina Ali, dari Abi Hurairah, dari Sayyidatuna Aisyah, dari Sayyidina Abdullah ibn Umar, dari Sayyidina Jabir ibn Abdullah, dari Abi Sa'id, dan juga dari Bashir ibn al-Khososiyah. Qala Abu Isa, telah berkata Abu Isa, hadis Anasin hadisun hasanun sahih wal amal ala hadha inda ba'di ahli ilmi karihul wisal fi siyam. Ya, telah berkata Abu Isa, hadis Anas ini adalah hadis hasan lagi sahih, dan amal atas hadis ini di kalangan sebahagian orang-orang yang berilmu, di mana mereka melarang wisol di dalam puasa. Ya. Nah, tapi ini di akhir dikatakan wa ruwiya an Abdullah ibn Zubair annahu kana yuwasilul ayyam wala yaftir. Dan diriwayatkan ini dari Sayyidina Abdullah ibn Zubair, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau ini menyambung puasa beberapa hari dan ia tidak berbuka sama sekali. Nah, ini bagaimana? Nah, Sayyidina Abdullah ibn Zubair ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ihnya mengerjakan wisol, menyambung puasa beberapa hari, ya. Dalam satu riwayat dikatakan inya puasa 15 hari tapi tidak berbuka sama sekali. 15 hari, lain 3 hari. 15 hari Abdullah ibn Zubair inya menyambung puasa tapi tidak berbuka sama sekali. Bagaimana Abdullah ibn Zubair mengerjakan ini? Ya, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mengerjakan wisol. Bagaimana Abdullah ibn Zubair mengerjakannya? Nah, ini mereka jadi menyambung puasa, ya, Abdullah ibn Zubair dan juga sebahagian sahabat yang lain, ya, bahkan juga ada tabi'in yang mereka juga mengerjakan wisol karena mereka melihat ada sebahagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengerjakan wisol bersama Nabi sesudah Nabi melarang mereka, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur mereka. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini yang mengerjakan wisol termasuk Abdullah ibn Zubair, mereka melihat, ya, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengerjakan wisol bersama Nabi sesudah Nabi melarang mereka, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya, tidak menegurnya. Andai kata haram, maka tentu akan ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka berpandangan, ya, Nabi melarang mereka la tuwasilu itu bukan karena haram, tapi lebih karena
Nabi ini kasihan ya dengan mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutnya nanti ini menjadikan badan mereka lemah sehingga akhirnya mereka tidak mau keluar untuk berjihad, atau mungkin karena takut akan melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya ada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang mengerjakan wisol, bahkan ada juga para tabiin yang juga mengerjakannya. Ya, tapi pendapat yang paling kuat di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, ini haram hukumnya kita mengerjakan wisol, karena ini adalah khususiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman bila ada orang yang menggawinya, orang yang mengerjakannya, ya ini ada yang diumpati lah, karena ada yang diikuti. Di antaranya ini Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Nah, cuman yang jelas jangan sampai kemudian puasa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, jangan sampai puasa kemudian dijadikan alasan meninggalkan sholat, dijadikan alasan untuk tidak masuk ke kantor, dijadikan alasan untuk tidak bekerja mencari nafkah sedangkan istri dan anak-anak. Ini jangan sampai seperti itu. Mereka sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka berpuasa berhari-hari, tapi mereka tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, lalu berikutnya, babu ma jaa fil junubi yudrikuhul fajru wa huwa yuridu shaum. Ya. Bab yang datang di dalam orang yang junub, ya, mendapatinya fajar sedangkan ia ingin berpuasa. Nah, ini lamun misalnya ada orang dalam keadaan junub, lalu kemudian datang waktu fajar. Ini bagaimana? Sahkah tidak puasanya? Amun inya begitu datang waktu fajar, inya dalam keadaan junub, sah ataukah tidak puasanya? Wa bihi ilaihi ila an qala haddatsana Qutaibatu akhbarana al-Laits an Ibni Shihab bin an Abi Bakr bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham qala akhbaratni Aisyah wa Ummu Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu fayasum. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menghabarkan kepada kami Al-Laits dari Ibn Shihab, dari Abi Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, ia berkata, telah menghabarkan kepadaku, ya, kepada Abi Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, telah mengkabarkan kepadaku Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau yudrikuhul fajru, ya, fajar ini mendapati beliau sedangkan beliau dalam keadaan junub min ahli, dalam keadaan junub ini karena menggauli istrinya. Ya, thumma yaghtasil fayasum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mandi, kemudian Nabi puasa. Ya, itu artinya apa? Orang yang berpuasa sedangkan inya dalam keadaan junub, ya, di waktu malam inya menggauli bininya. Nah, ini diperbolehkan. Namun di waktu siang jangan. Ya, ini merusak puasa, membatalkan puasa, mendatangkan dosa, membayar kafaroh kena. Tapi kalau malam silahkan. Nah, kalau misalnya ada seseorang inya menggauli istrinya di waktu malam, nah, lalu kemudian datang waktu fajar, inya dalam keadaan junub, nah, kemudian inya berpuasa, sah ataukah tidak sah puasanya? Puasanya ini tetap sah. Ya, ini dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau ini mendapati fajar, ya, sedangkan beliau dalam keadaan junub karena menggauli istrinya di waktu malam, kemudian Nabi pun mandi dan berpuasa. Ya, itu artinya sah-sah saja hukumnya, sah-sah saja hukumnya. Adapun hadis Abi Hurairah, ya,
yang mengatakan man asbaha junuban fala siyamalah. Siapa nang di waktu pagi dalam keadaan junub maka tidak ada puasa baginya. Ini maksudnya tidak ada puasa yang sempurna baginya. Nah, artinya bukan tidak sah puasanya. Puasanya tetap sah tapi kurang sempurna. Makanya yang paling afdol di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, bila kita dalam keadaan junub sebelum terbit waktu fajar, sunnah bagi kita untuk mandi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya begitu datang fajar kita dalam keadaan suci, sehingga kita mendapati awal ibadah sampai akhir ibadah ini dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan junub. Walaupun puasanya ya ini tetap sah ya. Nah, ini afdolnya begitu. Lah afdolnya sunnahnya kita ini sebelum terbit fajar untuk mandi terlebih dahulu. Lah mandi terlebih dahulu. Nah, ini supaya kita mengerjakan ibadah puasa dari awal ini dalam keadaan suci ya. Ada yang mengatakan Abi Hurairah menarik ucapannya ya. Ada yang mengatakan Abi Hurairah beliau menarik akan ucapannya. Dulu beliau berfatwa ya, orang yang junub ya kemudian inya berpuasa, datang waktu fajar inya berpuasa dalam keadaan junub, puasanya tidak sah. Tapi kata para ulama, Abu Hurairah ini telah menarik akan ucapannya, telah menarik fatwanya. Nah, sehingga sah-sah saja hukumnya bila kita junub datang fajar kemudian kita puasa. Ini tidak merusak, tidak menjadikan puasa kita ini tidak sah ya, sah-sah saja puasanya. Cuman afdolnya itu tadi, sebelum terbit fajar hendaklah kita mandi terlebih dahulu. Kecuali kalau misalnya ya, kita menggauli bini kita sampai terbit fajar, ini lain pulang kisahnya. Lah menggauli bininya sampai terbit fajar, sudah tahu fajar terbit, ini ada ampih juga. Lalu kemudian melanjutkan puasanya, ya ini memang kada sah dasarnya. Ini kalaunya seperti ini puasanya memang tidak sah. Lah inya menggauli bininya sudah tahu orang terbit, sudah inya tahu terbit fajar, kada inya cabut misalnya. Lah dibiarkannya diterusakannya sampai terbit fajar. Ini puasanya tidak sah. Ini yang seperti ini tidak sah. Nah. Qala Abu Isa, telah berkata Abu Isa, hadis Aisyah wa Ummu Salamah hadisun hasanun sahih. Hadis Aisyah dan Ummu Salamah ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Wal amal ala hadza inda aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim wa huwa qaulu Sufyan wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya, dan amal ya menurut hadis ini ya di kalangan kebanyakan ahli ilm atau para ulama dari sahabat-sahabat Nabi dan selain daripada mereka, dan ini adalah pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Ishaq. Wa qad qala qaumun minat tabi'in, dan sungguh telah berkata sebahagian daripada kalangan tabi'in, idza asbaha junuban yaqdi dzalikal yaum, bila mana seseorang di waktu pagi dalam keadaan junub maka inya harus mengqadha hari tersebut. Itu artinya apa? Puasanya tidak sah. Ya ini karena ada ucapan Abu Hurairah, man asbaha junuban fala siyamalah. Siapa yang di waktu pagi dalam keadaan junub ini tidak ada puasa baginya. Ya ini maksudnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Itu pun ada riwayat yang mengatakan Abu Hurairah ini telah menarik ucapannya. Wal qaulul awwal asa. Nah, ini dan qaul yang pertama ini merupakan pendapat yang paling sahih. Lalu berikutnya babu majaa fi ijabati shaimid da'wah. Bab yang datang di dalam ya, menjawab orang yang puasa atau mendatangi orang yang puasa akan undangan. Mun kita nih dalam keadaan puasa, lalu kemudian diundang orang. Ini nang kayak apa bagusnya? Puasanya kita lanjutkankah ataukah puasa kita batalkankah? Ini akan dijelaskan. Babu majaa fi ijabati shaimid da'wah. Bab yang datang di dalam
Orang yang berpuasa ini memenuhi undangan. Ya. Wa bihi ilaihi ila an qal haddatsana Azhar ibnu Marwan al-Basri akhbarana Muhammad ibnu Sawa'in akhbarana Sa'id ibnu Abi Arubata an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in kana sha'iman falyusalli yakni ad-du'a. Ya. Telah menceritakan kepada kami Azhar ibn Marwan al-Basri, telah menghabarkan kepada kami Muhammad ibn Sawa, telah menghabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Arubah dari Ayyub, dari Muhammad ibn Sirin, ya, dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, bila salah seorang di antara kalian, ya, ini diundang untuk diundang kepada suatu makanan, ya, diundang untuk memakan satu makanan, fal yujib, maka hendaklah inya menjawab akan panggilan tersebut, hendaklah inya mendatanginya, ya. Fa in kana shaiman falyusolli, maka bila mana inya dalam keadaan berpuasa, falyusolli yakni ad-du'a, maka hendaklah inya ini mendoakan, ya, hendaklah inya mendoakan. Ini kalaunya orang nang mengundang kita ini inya tidak keberatan lah kita ini melanjutkan puasa kita. Nah, amun inya kada keberatan lah, maka hendaklah kita melanjutkan puasa kita, jangan kita batalkan, tapi hendaklah kita mendoakan ini orang yang mengundang kita. Ya, ini kalau puasanya puasa sunnah lah, amun puasa fardu tidak bisa tawar menawar. Lah amun puasanya puasa fardu jangan dibatalkan. Ya, karena ibadah yang fardu ini harus disempurnakan, tidak boleh kita batalkan di pertengahan tanpa ada udzur. Lah, sembahyang fardu misalnya tengah-tengah sembahyang pian batalakan tanpa ada udzur. Nah, ini tidak boleh. Puasa fardu juga demikian, tidak boleh. Ya, walaupun kita misalnya diundang orang tetap lanjutkan puasanya. Tapi kalaunya ibadah yang sunnah, ya termasuk puasa yang sunnah, ini tidak wajib bagi kita untuk menyempurnakannya. Boleh bagi kita untuk memotongnya di tengah jalan. Ini diperbolehkan. Nah, termasuk di saat kita mengerjakan puasa sunnah lalu kemudian kita diundang orang misalnya. Ya, ini kalau orang yang mengundang kita inya tidak berat kita melanjutkan puasa kita, maka hendaklah lanjutkan puasanya. Lah, doakan inya, cukup bagi kita untuk mendoakan inya. Tapi kalau sekiranya ya, orang yang mengundang kita ini berat namun kita kada makan, inya maksa misalnya. Lah, inya maksa supaya kita makan, maka yang paling afdol ini kita membatalkan puasa kita, ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Sofwatu Zubat, ya, ujar Al-Imam Ibn Ruslan, wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min shaumi naflin afdalu, ya, dan bila mana ya ini orang yang mengundangnya ingin inya makan, berat amun inya kada makan, memaksa kita makan, fa fitruhu min shaumi naflin afdalu, maka berbukanya daripada puasa sunnah itu lebih afdal. Ya, sama kalau misalnya tamunya yang keberatan amun kita tuan rumahnya kada makan. Lah, kita tuan rumahnya dalam keadaan puasa misalnya, lah kita tuan rumahnya dalam keadaan puasa, kita mengundang orang ke rumah kita. Lalu kemudian tamu ini menyuruh kita makan. Lah, ujar kita ulun puasa. Lalu si tamu ini merasa berat. Lah, inya kada mau makan, amun kita kada makan. Lah, amun kita kada makan, inya tamunya kada mau makan juga. Lah, supan inya. Lah, kemudian inya memaksa kita. Maka juga sama, yang paling afdol bagi kita tuan rumah ini hendaklah kita membatalkan puasa kita. Seperti pernah terjadi antara Salman lah dengan Abi Darda, Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Ketika mereka dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari Salman ini mengunjungi Abu Darda, lah, karena kawannya, saudara angkatnya. Begitu dikunjungi Abu Darda dalam keadaan puasa. Lah, karena ini adalah tamu, teman dekatnya, Abu Darda mengulahkan makanan untuk Salman. Begitu disuguhkan, ujar Abu Darda, wahai Salman, makanlah.
Lah ujar Salman, engkau makanlah terlebih dahulu. Lah ujar Abu Darda, inni shaim, sesungguhnya aku dalam keadaan puasa. Nah, di situ Salman Al-Farisi merasa berat. Ya, kalau Abu Darda karena ini kawan paraknya, kalau inya tidak makan. Qul, ujar Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, makanlah. Aku tidak akan makan kecuali engkau makan. Ya, nang akhirnya Abu Darda pun membatalkan puasanya dan inya umpat makan bersama Salman. Nah, ini sama lah, kebalikannya juga begitu. Kalau tuan rumahnya lainnya dalam keadaan puasa, tamunya merasa berat, kalau kita tidak makan, maka hendaknya kita membatalkan puasa kita. Itu yang lebih afdol. Nah, karena puasa yang sunnah, ibadah yang sunnah ini tidak wajib untuk disempurnakan. Nah. Haddatsana Nasr bin Ali akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum wa huwa shaim falyakul inni shaim. Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali, telah menghabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, bila ya idza du'iya ahadukum wa huwa shaim falyakul inni shaim. Bila mana ya ini salah seorang di antara kalian, inya diundang sedangkan inya dalam keadaan berpuasa, falyakul, maka hendaklah inya mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku ini dalam keadaan puasa. Jadi bepada aja inni shaim. Ya, barangkali dengan kita mengatakan aku dalam keadaan puasa, nang mengundang ini inya tidak keberatan ya, kalaupun kita tidak makan. Qala Abu Isa, ya, telah berkata Abu Isa, fakilal haditsain fi hadzal bab an Abi Hurairah hasanun sahih. Ya, telah berkata Abu Isa, kedua hadis ini di dalam bab ini dari Abi Hurairah, semuanya ini adalah hadis hasan lagi sahih. Kemudian yang terakhirlah babu ma jaa fi karahiyah shaumil mar'ah illa biizni zaujiha. Ya, ini bab yang datang di dalam larangan puasa seorang perempuan ini kecuali dengan izin suaminya. Ya, ini kalau puasa yang dikerjakan ini adalah puasa sunnah. Ya, amun puasanya puasa wajib, lah puasa Ramadan kada perlu minta izin lawan suami. Ya, karena puasa Ramadan ini adalah satu kewajiban untuk kita laki-laki dan juga perempuan, untuk kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau puasanya yang dikerjakan adalah puasa sunnah, sedangkan suaminya hadir, suaminya hadir tidak bepergian, ada bersama inya, maka seorang perempuan ini tidak diperbolehkan puasa sunnah kecuali minta izin terlebih dahulu lawan lakinya. Lain kalau misalnya inya ingin puasa sunnah, nang laki ada di Banjar misalnya, lakinya di mana? Lakinya di Banjar, tidak di sini lakinya, tidak bersama inya, ini tidak perlu minta izin, silahkan bagi inya untuk puasa sunnah. Ini kalau suaminya hadir, ada bersama inya di sini, tidak bepergian, maka seorang perempuan haram inya puasa sunnah kecuali meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Bila inya tetap mengerjakan puasa tanpa seizin suaminya, maka bukannya pahala nang inya dapatkan, tapi adalah dosa. Ini yang terakhir, wabihi ilaihi haddatsana Qutaibah wa Nasr bin Ali qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumul mar'ah wa zawjuha syahidun yauman min ghairi syahri Ramadan illa biizni. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Nasr bin Ali, keduanya telah berkata, telah menghabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi berkata, ini la tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun yauman min ghairi syahri Ramadan illa biidzni. Ya, ini tidak boleh berpuasa ya seorang perempuan sedangkan suaminya syahid, suaminya hadir,
ada bersama-inya tidak bepergian. Ya, 1 hari di selain daripada bulan Ramadan illa biidznih, kecuali dengan izin suaminya. Lah ini diingatkan kalau suaminya hadir ada bersama-inya tidak bepergian. Ya karena haknya suami ini lebih didahulukan ini ketimbang puasa sunnah. Lah, minta izin terlebih dahulu. Amun misalnya nang laki memberi izin, silahkan inya puasa. Tapi kalau lakinya tidak ada di sini, lakinya ada di luar kota, tidak perlu meminta izin. Atau kalau puasa yang dikerjakan ini juga adalah puasa di bulan Ramadan, tidak perlu meminta izin kepada suaminya. Dan alangkah baiknya lah kalau misalnya si suami membantuinya walaupun haknya suami didahulukan ketimbang puasa sunnah, alangkah baiknya kalau si suami memberikan izin kepada si istri untuk mengerjakan puasa sunnah. Nah, cuman jangan juga hari-hari puasa, kasihan nang laki kena lah. Sama nang kayak sebahagian bebinian wae ini. Hari-hari hadir pengajian lah, dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, siang, malam. Nah, nang laki kada telayani lagi di rumah. Kasihan lah, kasihan. Nah, orang cukup misalnya inya hadir seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah. Lah, karena suami ini ladang pahala buat istri. Ini hari-hari dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lah semingguan pengajian siang, pengajian malam hadir sunyan. Lah, nang laki akhirnya lainnya merasa tidak terherani di rumah, tidak telayani. Akhirnya jangan salahkan amun lakinya mencari bini pulang. Lah. Nah, apalagi kadang-kadang ya pengajian yang diajarkan ya ilmunya bukan termasuk yang wajib untuk mereka pelajari. Kadang-kadang ilmu yang diajarkan bukan termasuk yang wajib untuk dipelajari seorang perempuan. Apalagi ini ada arisannya pang jadi rame babinian ini 4 pengajian. Jakanya ada arisannya sunyi juai pengajiannya. Wa fil bab an Ibni Abbas wa Abi Sa'id. Ya ini di dalam bab yang sama. Ya ini ada riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan juga Abi Sa'id. Qala Abu Isa. Ya telah berkata Abu Isa hadis Abi Hurairah hadisun hasanun sahih wa qad ruwiya hadzal hadis an Abi Zinad an Musa ibn Abi Uthman an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Abu Isa hadis Abi Hurairah adalah hadis hasan lagi sahih dan telah diriwayatkan hadis ini dari Abi Zinad dari Musa ibn Abi Uthman dari abahnya dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu berikutnya babu ma jaa fi ta'khir qada Ramadan wallahu a'lam, hingga di sini kita dahulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana atarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna فادب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جراد أو صحبة والمسلمين أجمع منا ربي يسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظ بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والدناه والحمد لله في البدء والدناه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل